Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Podcast Kasrat. Kenalin, aku Karina yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang STR-TTK seumur hidup. Dan tentunya aku akan ditemani oleh satu narasumber, yaitu staf ahli kajian strategi dan advokasi wilayah Joglo Sepur, yaitu Kak Nurul. Halo Kak Nurul. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, luar biasa, amin ya. Kuliahnya juga? Kuliahnya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih Kak, aku bakal jelasin sama teman-teman di rumah yang mungkin udah kepo atau bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih STR-TTK seumur hidup itu? Nah, jadi STR-TTK itu merupakan singkatan dari Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian yang dikeluarkan oleh Menteri. STR-TTK itu sebagai bukti tertulis yang ditujukan kepada tenaga kefarmasian yang telah diregistrasi. Nah, pada bab 2 pasal 2 ayat 1 disebutkan, setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Nah, surat tanda registrasi ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang. Namun sayangnya sekarang untuk S1 farmasi tidak bisa mengajukan pembuatan STR tersebut dan disarankan untuk melanjutkan profesi menjadi apoteker atau menjadi tenaga administrasi bukan di pelayanan. Aturan ini berlaku setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Di dalam berita yang berseliweran ini tentunya terdapat banyak komentar dari tenaga kefarmasian. Nah, Kak Nurul, dari sekilas berita di atas ini kan pasti teman-teman juga udah bertanya-tanya tadi gimana sih? Jadi sebenarnya STR-TTK itu apa sih? Jadi perlu kita luruskan dulu ya terkait STR-TTK kayak gitu Karin, karena STR-TTK ini berarti mengacu kepada terregistrasinya seorang tenaga teknis kefarmasian. Seperti yang dibilang Karin, kalau misalkan di Undang-Undang Kesehatan nih yang baru ya, yang nomor 17 tahun 2023 itu tenaga kefarmasian itu terdiri dari vokasi farmasi, kemudian apoteker dan apoteker spesialis. Nah, ini berbeda dengan peraturan pemerintah PP 51 tahun 2009. Kalau PP 51 tahun 2009, Karin, itu tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Cukup berbeda ya. Ada tenaga teknis kefarmasian, kalau sekarang adanya vokasi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari namanya, memang STR-TTK ditujukan kepada tenaga teknis. Nah, tetapi pada saat ini memang untuk S1 farmasi yang awalnya itu masuk dikelompokkan kayak gitu ya, masuk ke dalam tenaga teknis kefarmasian, saat ini sudah tidak kayak gitu. Dan memang kalau STR-TTK berarti sudah bahasanya sudah beralih ya, bukan STR-TTK lagi kayak gitu. Kalau STR saat ini mungkin kita hari ini membahasnya lebih kepada ini ya, terkait STR apoteker kayak gitu ya. Karena TTK-nya kelompok tenaga ini sudah tidak ada lagi kayak gitu. Jadi STR-TTK untuk sekarang itu tidak ada, namun namanya berubah menjadi STR untuk apoteker gitu STR ya? aja. STR aja. Kan STR-TTK ditujukan untuk tenaga teknis. Tenaga teknis. Nah, pada hari ini di undang-undang yang baru tenaga teknis tidak ada kayak gitu. Tapi kemarin aku ada kuliah praktisi kayak gitu ya. Nah, itu dari POP, organisasi profesi, itu menjelaskan bahwasannya ini kan di masa transisi nih. Maksudnya secara general peraturan undang-undang itu kan secara general kayak gitu. Secara teknis nanti akan diatur kembali di dalam peraturan turunan. Nah, di dalam peraturan turunan tersebut kan pada aturan undang-undang turunannya belum ada nih. Nah, kalau misalkan ternyata ketika peraturan turunannya belum ada, itu berarti masih mengikuti peraturan turunan yang sebelumnya, karena ini masa transisi gitu. Mungkin secara teknis kita masih menunggu juga nih terkait peraturan turunannya seperti apa. Kalau kayak gitu Kak, jadi apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari STR ini sendiri? Kalau kekurangan dan kelebihannya pasti ya, karena namanya ini STR, surat tanda registrasi. Jadi ketika tidak memiliki STR, maka kita tidak terregistrasi. Artinya kita tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan. Misal nih, hari ini teman-teman lulus, sudah ujian kompetensi, kemudian sudah melakukan studi profesi kayak gitu ya. Terus kemudian teman-teman tidak mengajukan STR. Artinya teman-teman kan tidak
tidak terdaftar sebagai apoteker kayak gitu. Kalau nggak punya STR apoteker kayak gitu. Jadi tidak terdaftar aja kita. Tapi STR itu penting nggak untuk daftar pekerjaan? Nah, ini perlu digarisbawahi juga nih. Sebenarnya apa sih yang membedakan pekerjaan dan praktik? Kayak gitu. Kadang kita bingung gak sih kayak bekerja dan berpraktik ternyata kesannya ya sama aja. Melakukan pekerjaan kayak gitu. Tapi ternyata berbeda, Karin. Jadi kalau misalkan berpraktik secara definisinya kayak gitu ya, seseorang profesi atau seorang profesional itu harus mempunyai keahlian khusus. Nah, makanya keahlian khusus itu harus tersertifikasi kayak gitu. Harus ada yang namanya ada catatannya, ada terdaftar seperti itu, ada secara kompetensi dia terakui kayak gitu, memiliki kompetensi tersebut kayak gitu. Tapi kalau pekerjaan itu nggak perlu seseorang menjadi seorang profesional untuk melakukan sebuah pekerjaan kayak gitu. Nah, di kefarmasian itu sendiri suatu profesi ya kan. Harus orang melakukan praktik kefarmasian harus memiliki memiliki keahlian khusus kayak gitu kan. Nah, makanya harus orang yang mau berpraktik di kefarmasian maka harus juga memiliki sertifikasi tersebut untuk mengakui keahliannya kayak gitu. Jadi STR itu sendiri penting ya Kak untuk mendaftar pekerjaan khususnya di bidang profesi tadi. Iya, nah penting untuk kita melakukan praktik. Kalau misalkan bekerjanya tidak perlu praktik kefarmasian ya boleh aja. Boleh aja gitu. Nah, gini Kak, kira-kira di pihak mana aja sih yang terlibat di pembuatan STR itu sendiri? Kalau karena ini adalah masa transisi, kalau menurut undang-undang ini ada edaran gitu ya, surat edaran dari KTKI. Itu terlibatnya adalah KTKI, langsung dari apoteker baru langsung ke KTKI karena konsil ini aksesnya bisa online, jadi bisa diakses secara online gitu Karin. Jadi kalau bisa diakses secara online, kira-kira itu membutuhkan biaya atau tidak? Dan kalau iya membutuhkan biaya itu berapa? Besarannya berapa? Jawabannya butuh biaya atau tidak? Iya, pasti membutuhkan biaya ya. Untuk apoteker itu besarannya menurut edaran tersebut dari KTKI itu besarannya adalah 250.000 untuk apoteker. Nah, itu tulisannya juga jelas banget, kalau apoteker 250.000, kalau tenaga kesehatan lain maksudnya, tenaga kesehatan lain itu sebesar 100.000. Oh, gitu ya Kak. Dan untuk cara dapat STR itu sendiri apa sih? Caranya. Kalau untuk caranya sebenarnya tinggal akses ada linknya di kayak STR gitu kan, sekarang elektronik ya. Di STR itu tinggal melampirkan beberapa keperluan data yang harus diupload kayak misalkan kalau nggak salah ya ada KTP, terus kemudian Serkom, sertifikat profesi, terus kemudian apalagi ya, pas foto, kartu keluarga kayak gitu. Ada beberapa persyaratan, mungkin bisa dicek lagi nanti apa aja detailnya gitu. Nah, itu syarat untuk mendapatkan STR itu sendiri tadi ya Kak. Betul. Nah, kira-kira nih Kak, manfaat apa aja sih yang kita dapatkan dengan adanya STR ini tadi? Manfaatnya pasti seorang yang mau berpraktik, intinya adalah gini, kalau misalkan kita mau berpraktik sebagai tenaga kefarmasian maka harus memiliki STR. Kayak gitu. Karena kalau tidak, kita ini tidak terdaftar sebagai tenaga kefarmasian kayak gitu. Nah, contohnya apoteker. Kalau misalkan kita tidak mempunyai STR, maka gak bisa juga kita untuk pengajuan surat izin praktik untuk apoteker ya ini ya. Untuk apoteker nggak bisa pengajuan surat izin praktik karena surat izin praktik pun membutuhkan STR kayak gitu. Oh, gitu ya Kak. Jadi tadi kelebihan dan kekurangannya kan, kelebihannya untuk yang tenaga praktik tadi kan, itu kelebihannya jadi dia bisa untuk membuka praktik. Sedangkan kekurangannya? Kekurangannya kalau sejauh ini ya menurut aku kebanyakan juga nggak ada yang menolak terkait perpanjangan STR, karena kalau STR itu ibaratnya gini Karin, STR itu adalah KTP gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya STR berarti seumur hidup teman-teman itu pada regulasi yang baru ya. Teman-teman itu terdaftar sebagai apoteker. Karena contoh nih, saudaraku ada yang dia menjadi ibu rumah tangga kayak gitu. Otomatis dia tidak melakukan praktik kan. Nah, ketika dia punya STR seumur hidup ini, maka seumur hidup dia akan disebut sebagai apoteker, tetapi dia tidak berpraktik
dan dia tidak memiliki surat izin praktiknya kayak gitu, tapi dia seumur hidup terdaftar sebagai apoteker. Coba bayangkan kalau misalkan STR ini diperpanjang 5 tahun sekali, dan tiba-tiba di 5 tahun yang harus diperpanjang itu tiba-tiba Karin ini nggak memperpanjangnya, maka secara pendidikan dan lain-lain Karin kan sudah menempuh nih, tiba-tiba nggak memperpanjang itu, otomatis Karin ini nggak bisa disebut sebagai apoteker karena nggak terdaftar di negara ini kayak gitu. Tapi boleh ya Kak, misalnya kita sebagai ibu yang seperti Kakak sebutkan tadi, kayak sebagai ibu rumah tangga, terus kita terus memperpanjang itu supaya kita tetap disebut sebagai apoteker, nah itu boleh? Kalau regulasi yang dulu kan harus dipanjang 5 tahun sekali, itu boleh, tapi ya harus memenuhi persyaratannya itu, kayak kan ada penggunaan SKP juga tuh, nah kayak gitu harus dipenuhi. Mungkin Kak Nurul bisa jelasin lagi secara detail pemberkasan untuk STR ini tuh gimana sih? Untuk apoteker ya, karena kalau secara judul ini tadi kan TTK, nah TTK ini udah gak ada gitu kan. Nah mungkin kalau apoteker itu yang pertama adalah ijazah atau sertifikat profesi, kemudian ada sertifikat kompetensi. Nah ini perlu kita pahami juga nih bahwasannya sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi itu beda, Karin. Sertifikat profesi itu kita dapatkan ketika kita sudah menempuh pendidikan PSPA, program studi profesi apoteker. Nah, kita dapat tuh sertifikat profesi. Tetapi untuk dapat STR nggak capek di situ. Kita harus melakukan uji kompetensi. Jadi kompetensinya diuji nih sesuai standarnya enggak gitu. Yang kita sebut dengan UKM PPAI itu. Ujian kompetensi nah itu. Nah, baru ketika kita lulus baru mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi banyak ya prosesnya, maksudnya setelah kita menempuh pendidikan 4 tahun, kemudian kita PSPA ini mungkin juga sebagai tantangan juga ya, kalau misalkan di universitas kita belum ada program studi profesi apotekernya. Nah itu kan harus cari keluar dulu tuh. Nah kemudian habis itu baru kita melaksanakan serangkaian PSPA itu. Habis itu kita dinyatakan lulus tuh, dapat sertifikat profesi. Nah dari situ kita baru bisa ikut UK gitu, ujian kompetensi apoteker. Nah gitu. Nah terus masih ada lagi nih beberapa persyaratannya lagi, Karin. Ada kayak pas foto formal, nah itu juga dibutuhkan. Nah, kemudian ada kartu tanda penduduk KTP. Jadi 3 persyaratan itu wajib atau penting ya Kak? Penting banget. Nah kira-kira untuk mendaftar pegawai negeri nih Kak, kita butuh STR itu enggak? Kalau pegawai negeri tergantung ya pegawai negerinya di mana, menurut aku ya. Aku juga kurang mendalami terkait pegawai negeri ini seperti apa, tetapi kalau misalkan pegawai negeri kan luas ya, mau di mana, maksudnya seperti apa yang pegawai negeri yang seperti apa. Tapi kalau misalkan intinya adalah gini, kalau misalkan teman-teman pengen melakukan praktik, nanti coba dicek lagi di undang-undang bahwasannya praktik kefarmasian itu meliputi apa aja. Nah kalau pengen berpraktik, pengen melaksanakan praktik, maka harus ada STR dan surat izin praktiknya. Jadi nggak cukup sampai kita terdaftar aja sebagai apoteker, tapi kita harus punya surat izin untuk praktik. Kita diizinkan nggak untuk praktik kayak gitu. Kalau mungkin sebenarnya bahasanya juga banyak, ada STR, ada SIP, ada SIPA kayak gitu. STR jelas kita terdaftar nggak di negara ini, kita terdaftar sebagai apoteker atau enggak. Kemudian SIP kita diizinkan untuk melakukan praktik sesuai praktik yang ada di peraturan perundang-undangan apa enggak. Kemudian SIPA surat izin praktik, SIA surat izin apotek. Nah itu kalau misalkan kita di apotek pun ada surat izinnya kayak gitu. Maksudnya apoteknya apakah memenuhi untuk dilakukan untuk praktik dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak banget untuk bagaimana apoteker untuk melakukan praktik gitu. Dilihat dari tempatnya apoteknya itu, kalau misalkan di apotek ya. Terus dari apotekernya sendiri kayak gitu. Banyak banget ya ternyata. Kira-kira kalau apoteker ini boleh nggak sih Kak tidak memiliki STR? Gak punya STR, gak apa-apa juga menurut aku ya. Gak apa-apa, tapi ya itu tadi, gak bisa praktik. Praktik ini berarti dalam artian untuk buka apotek atau untuk bekerja di rumah sakit nih? Kira-kira atau di pekerjaan? Di mana aja. Pokoknya aja? kalau misalkan melakukan praktik kefarmasian harus ada STR-nya. Kan surat izin praktik nih. Kalau misalkan gak ada STR, lah untuk mendapatkan SIP-nya gimana? Kan SIP surat izin praktik dibutuhkan dengan STR. Oh iya. Nah, kamu pusing gak? Oke, jadi kalau kita kerja, berarti kita harus punya STR. Praktik, sekarang sebenarnya bukan bekerja, karena bekerja bebas ya, bekerja di mana aja itu bisa. Tapi kalau praktik farmasi utamanya harus ada.
Oh gitu ya. Jadi pilihan dari Karen nih, apakah nanti mau membuat STR atau enggak? Nah, gitu. Tapi kalau enggak kita tetap masih bisa untuk bekerja kan? Bekerja bisa, Tapi melakukan di luar- pekerjaan lain ya, di luar praktik farmasian, itu. praktik farmasian betul. Ah ya. Oke. Kayak misal gini nih, contohnya kita harus betul-betul bisa membedakan terkait praktik dan juga bekerja, Karin. Kalau misalkan bekerja itu kan contoh nih, petani nih. Nah, petani itu kan nggak perlu sertifikat kompetensi kan, nggak perlu menjadi seorang yang profesional untuk melakukan pekerjaan petani ataupun mungkin supir dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini harus kita sadari betul-betul bahwa pekerjaan praktik itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, Kayak berarti nanti kalau ini seumur hidup lebih menguntungkan ya Kak, soalnya ribet nggak? Nah, ini yang menjadi poinnya bahwasannya setelah diperpanjang, selain mendapat keuntungan kita nggak perlu registrasi setiap 5 tahun sekali. Kan dulu STR 5 tahun sekali, SIP 5 tahun sekali gitu kan. Kalau sekarang itu kan seumur hidup. Nah, itu pasti menjadi salah satu kelebihannya. Satu. Kelebihan yang kedua adalah alurnya, Karin. Alurnya sekarang tidak sepanjang dulu. Kalau dulu itu ada surat rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, sekarang udah nggak ada tuh. Aksesnya pun juga secara online kayak gitu. Jadi ibaratnya sekarang itu lebih dipermudah gitu ya Kak? Lebih dipermudah dan lebih menguntungkan, nggak perlu 5 tahun sekali itu tadi. Tapi tetap dengan biaya yang itu tadi tetap sama ya? Tetap sama. Nah, kan tadi ada dibahas tentang SIP sama SIA ya Kak? Iya. Mungkin itu bisa dijelasin lagi nggak? Kalau SIP itu izinnya untuk praktik. Jadi ibaratnya kalau SIP ini SIM-nya, Karin. Kalau KTP kalau apa namanya STR itu KTP kan. Nah, kalau SIP itu SIM-nya. Jadi diizinkan untuk kita berkendara atau enggak kan harusnya ada SIM ya, surat izin mengemudi. Nah, sama kayak SIP, surat izin praktik. Nah, kalau misalkan kita cuma terdaftar dan tidak punya SIP ya nggak bisa praktik juga. Nah, kalau SIA itu surat izin apotek. Jadi apotek itu kan ada ketentuannya ya, dari mungkin ruang narkotikanya harus seperti apa, terus dari sisi bangunannya seperti apa kayak gitu. Itu harus mendapatkan izin kayak gitu. Nah, itu SIA itu untuk memastikan bahwasannya apotek tersebut bisa untuk melakukan praktik farmasi di dalamnya. Berarti SIA itu ditujukan hanya untuk para apoteker yang ingin memiliki apotek gitu ya Kak? Itu untuk sertifikasi si bangunannya, apakah layak itu disebut sebagai apotek atau tidak kayak gitu. Nah Kak, STR ini kan berlakunya mulai tahun ini nih. Jadi gimana dengan tenaga kefarmasian yang sudah memiliki STR sejak dulu? Apakah harus diganti atau diperbarui apa gimana tuh? Kalau menurut surat edaran dari KTKI itu yang sudah punya STR, ini apoteker ya, lagi-lagi ini adalah apoteker, minimal 3 bulan sebelum masa berlaku STR-nya habis, kan harusnya diperpanjang lagi tuh kalau pakai regulasi dulu. Nah, kalau 3 bulan itu berarti boleh mengajukan STR. Tapi kalau misalkan untuk lulusan yang baru itu maksudnya baru lulus itu bisa langsung aja mengajukan STR itu. Nah, ada kemungkinan nggak Kak STR itu nggak seumur hidup lagi? Kayaknya enggak ya. Karena melihat dari setelah aku juga diskusi kayak misalkan dari praktisi dan lain sebagainya, kayaknya hampir 0% untuk yang menolak terkait STR ini nggak usah diperpanjang. Yang menolak untuk STR buat nggak seumur hidup tuh kayaknya hampir 0% kayak gitu. Jadi kebanyakan juga setuju kayak gitu terkait STR karena masih terpantau. Kalau misalkan basisnya adalah gimana terus kemudian pemantauan terkait kompetensinya dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait kompetensi kan ada perpanjangan untuk SIP. Surat izin praktik kan tetap diperpanjang untuk 5 tahun sekali. Nah, kayak gitu. Nah Kak, jadi kan sekarang nih S1 farmasi itu banyak dianjurkan untuk melanjutkan program studi apoteker. Sedangkan di Indonesia itu untuk melanjutkan program studi apoteker itu gimana gitu ya Kak? Jadi gimana? Karena ketimpangan ya. Jadi memang sih kita lihat juga kalau S1 farmasi itu seakan-akan didorong karena ketika kita selesai di S1 otomatis kan kita nggak dapat STR ya. Sekarang aku lihat di platformnya KTKI itu memang untuk STR S1 itu ditangguhkan kayak gitu. Jadi seakan-akan diarahkan untuk melanjutkan program studi profesi apoteker kayak gitu. Nah, mengingat gitu ya kenapa terjadinya ketimpangan dari S1 farmasi dengan ada PSSF program studi sarjana farmasi dengan PSPA program studi profesi apoteker itu terjadi ketimpangan kayak gitu. Nah, pada hari ini
karena aku juga berpikir kayak gitu. Mungkin kalau di tempat teman-teman itu kan udah ada PSPA ya, udah ada PSPA, jadi kayak merasa sudah aman lah kayak gitu. Tapi kan kita lihat lagi terkait pembukaan mahasiswa barunya. Kalau PSPA itu kan setahun 2 kali ya. Nah, setahun 2 kali. Terus kemudian kalau misalkan kelulusan S1 itu kan menurut saya masih bisa tercover gitu dengan pembukaan pendaftaran mahasiswa PSPA yang setahun 2 kali itu, karena memang ya sebenarnya pilihan teman-teman ini tuh sebuah pilihan, tapi karena sebagian besar mahasiswa farmasi, siapa sih yang pengen nggak pengen untuk menjadi apoteker ketika sudah mengambil pendidikan S1 farmasi kayak gitu. Pasti kan pengennya menjadi apoteker kayak gitu. Jadi mungkin memang arahnya untuk diarahkan ke sana kayak gitu. Tetapi kan semua pilihan. Kalau misalkan teman-teman passionnya di dunia akademisi kayak gitu, misal ya nggak apa-apa juga teman-teman mungkin melanjutkan dengan S2 dulu atau seperti apa. Nah, bebas juga itu, tergantung, semuanya dikembalikan ke teman-teman. Karena kalau kata dosenku ya, apa sih yang nggak mungkin untuk farmasi kayak gitu. Di secara sediaan farmasinya juga luas, nggak cuma tentang obat, kosmetik dan lain sebagainya, juga sediaan farmasi. Jadi kalau misalkan kita mau terjun di mana, pengen fokus di mana, itu sangat luas sekali dan sangat terbuka gitu. Kayak kita akan berkarir seperti apa gitu, nggak saklek yang lulus apoteker kemudian selesai kayak gitu, atau sampai di apoteker aja kayak gitu. Bebas untuk kita di farmasi ini untuk explore lebih jauh lah kayak gitu, menurut aku seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa STR S1 itu, S1 farmasi itu sama dengan D3 dong Kak kalau kayak gitu? Kalau misalkan enggak dong, kalau misalkan sekarang, nah itu yang dulu, regulasi dulu kan. Kalau TTK berarti D3 sama S1 satu rumah kan nih. Berarti udah nempuh S1 nih, tinggal selangkah lagi untuk PSA apa, tapi karena ada rumah TTK itu, jadi kita disetarakan nih, di downgrade. Nah Kak, ini kan ada ketimpangan nih antara lulusan S1 farmasi dan program studi apoteker kan. Nah itu gimana tuh Kak? Sedangkan misalnya nih kan di setiap kampus kan nggak mungkin ada bukan nggak mungkin, ada yang nggak ada program studi apotekernya. Tapi untuk program studi S1-nya ada. Nah itu gimana Kak? Adanya ketimpangan ini tuh gimana? Oke, kalau menurut aku ya, berkaca dari pendidikan dari yang sebelah gitu ya, dari kedokteran itu kan, sepengetahuan aku kalau di kedokteran untuk mendirikan S1 farmasi itu S1 kedokteran, nah itu harus diiringi juga dengan pendidikan profesinya. Jadi setidaknya dari universitas itu juga kayak sudah menyiapkan lah, entah nanti mahasiswanya mau lanjut profesi atau enggak, itu setidaknya sudah ready di situ. Jadi makanya mahasiswa farmasi apa sih yang nggak bisa buat mahasiswa farmasi kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengennya melanjutkan ke apoteker gitu kan, ya yang penting lahan pendidikannya ada dulu. Nah, sekarang ini kan cukup terbatas gitu ya, kurang. Apalagi di kemarin itu kita juga bikin survei kayak gitu ya, kita data gitu ya, khusus di wilayah Joglo Sepur. Di Joglo Sepur itu kok angkanya aku lupa ya, itu sekitar pokoknya timpang banget deh. Untuk PSPA-nya itu ada belasan, sedangkan untuk S1-nya itu ada puluhan gitu, puluhan. Itu baru wilayah Joglo Sepur. Joglo Sepur wilayahnya dari Jawa Tengah sama Jogja aja gitu. Nah, bagaimana kalau seluruh Indonesia gitu? Nah, kemarin itu juga kita cek juga, ternyata sungguh ketimpangan banget ya kayak gitu. Dan menurut aku mungkin bisa dicontoh kayak gitu tentang regulasi dari profesi sebelah gitu, pendidikan sebelah, yang kalau misalkan mendirikan S1 ya baiknya lah diiringi dengan pendidikan profesi juga kayak gitu. Nah, STRTTK itu kan misal kan STRTTK itu tadi udah dihapus ya? Udah nggak ada, karena tenaga teknisnya udah nggak ada di hari ini. Nah, untuk lulusan SMK, D1, D2, D3, D4, dan S1 itu prospek lapangan kerjanya ke depan tuh gimana ya Kak menurut Kak Nurul? Kalau prospeknya menurut aku prospek di mana nih? Di dunia kefarmasian ya? Kalau diploma, vokasi, itu kan masuknya ke tenaga vokasi. Nah, itu ada STR-nya kan untuk tenaga vokasi, karena dia masuk ke dalam tenaga farmasian. Kalau SMK memang
nggak ada sih STR untuk apa namanya SMK Farmasi itu emang nggak ada. Dan tapi kalau SMK Farmasi itu karena kebetulan aku dari SMK Farmasi juga, nah itu dapatnya adalah sertifikat kompetensi. Tetapi di sertifikat kompetensi itu ternyata setelah aku lihat berlaku hanya untuk 3 bulan, Karin. Jadi ibaratnya sertifikat kompetensi kan sebagai bukti bahwasannya kita memiliki kompetensi di dalam bidang-bidang yang sudah tercatat di dalam sertifikat kompetensi tersebut. Nah, ternyata berlakunya hanya 3 bulan. Jadi kalau misalkan lebih dari 3 bulan tersebut, ya kompetensi yang kita dapatkan di SMK Farmasi, yang aku dapatkan di SMK Farmasi, ya nggak terregistrasi gitu. Maksudnya tidak ada bukti nyatanya kalau aku ini punya kompetensi gitu loh. Mungkin kalau 3 bulan setelah aku lulus, ya bisa diakui kayak gitu, aku punya kompetensi nih, dibuktikan dengan ini gitu. Ya hari ini nggak ada kayak gitu, udah nggak ada yang bisa aku buktikan kayak gitu. Berarti STR untuk S1 Farmasi dan program vokasi itu berbeda? STR S1 Farmasi udah nggak ada sekarang. S1 Farmasi ya, nah nggak ada. Karena udah nggak masuk di TTK lagi kan, kayak gitu. Nah, kita kan udah ngobrol banyak nih Kak tentang STR ini tadi. Jadi dapat aku simpulkan bahwa terdapatnya perbedaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan angka 51.000 dengan PP 51 2009. Nah, di mana pada UU Nomor 17 Tahun 2023 dibedakan adanya vokasi sementara pada PP 51 2009 dengan TTK. Nah, jadi kemudian kelemahan dan kelebihan STR itu sendiri yaitu jika tidak memiliki STR, seorang nakes tidak terregistrasi sehingga dapat dikatakan tidak terdaftar sebagai nakes. Kemudian STR sangat penting untuk membuka praktik dan sangat penting untuk berpraktik. Betul. SIP tidak bisa diterbitkan jika tidak ada STR tadi kan. Betul. Nah, terus alurnya lebih mudah. Kemudian SIA adalah sertifikasi untuk para apoteker yang hendak memiliki apotek. Nah, jadi STR seumur hidup ini banyak yang lebih pro karena lebih mudah dan tidak perlu berbagai proses panjang. Gitu ya, Kak? Kita kan udah ngobrol panjang lebar mengenai STR ini tadi, Kak. Aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Kak Nurul yang udah mau meluangkan waktu menyempatkan hadir di podcast Strat episode kali ini. Aku harap kita bisa ketemu lagi nih Kak untuk ngobrol-ngobrol panjang lagi. Ini ada sedikit merchandise atau penghargaan lah dari kami untuk Kak Nurul. Mohon diterima ya. Oke teman-teman, kita udah nggak terasa nih, kita udah sampai di penghujung acara. Aku mau ngucapin juga terima kasih kepada teman-teman di rumah yang udah mau meluangkan waktu teman-teman untuk menonton video podcast Strat ini. Aku sampai ketemu di podcast Strat episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber lain dan topik-topik menarik lainnya. Aku mau ucapin ke teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.